Baru-baru ini, sahabat kuliner pasti udah dengar dong berita tentang Pak Jokowi, presiden kita, mengajak masyarakat Indonesia untuk kulineran Indonesia, kuliner daerah Indonesia. Salah satu yang ke bawah itu adalah Bipang Ambawang. Yang rindu makan gudeg Jogja, bandeng Semarang, siomay Bandung, empek-empek Palembang, Bipang Ambawang dari Kalimantan, dan lain-lainnya. Tinggal pesan. Nah, Bipang Ambawang ini kan dari Kalimantan Barat dan kebetulan non halal. Jadi yang jadi masalah adalah Pak Jokowi membahas ini di bulan Ramadan dan sebentar lagi kita mau merayakan Lebaran. Jadi membuat keresahan buat netizen kita karena dianggap kurang pas waktunya. Tapi menurut saya sebagai praktisi kuliner yang cukup banyak nyobain baik makanan dan kita sering diskusi tentang bisnis makanan, hal ini harus disikapi dengan positif. Nah, karena kan memang Indonesia itu kan negara kita kan bineka tunggal ika ya. Jadi berbagai macam suku, budaya kita ini dikuatkan, disatukan dengan budaya yang suku berbeda-beda. Makanya Indonesia itu luar biasa, gede banget. Pulaunya juga banyak, ada puluhan ribu pulau ya kan. Ya otomatis sudah pasti punya ciri khas beda-beda. Nah, justru karena kita beda-beda lah, kekuatan inilah harus diangkat. Menurut saya ini benar banget harus diangkat dan akhirnya membuat penjualannya melejit, guys. Jadi positifnya dengan masalah ini dan saya yakin lah Pak Jokowi juga pasti tidak mengkonsumsi produk non halal, makanan non halal, tapi mengajak masyarakat Indonesia karena Presiden Indonesia memimpin kita semua, mengajak biar bagi yang menikmati non halal silakan coba. Dan akhirnya dengan kisru ini, dengan keramaian ini kan banyak banget pengusaha-pengusaha UMKM yang akhirnya mulai usaha lagi. Bipang itu kalau sahabat net bagi yang konsumsi pastinya ya, Bipang itu kan lebih kurang kayak namanya babi panggang. Cuma bedanya Bipang Ambawang ini yang lagi rame ini diolah dengan bumbu rempah-rempah khas Dayak. Nah, Bipang sendiri atau B2-nya ini, B2 ini dari B2 kampung. Jadi B2 kampung yang masih muda. Kira-kira umur 3-5 bulan. 3-5 bulan, berat seekor bipangnya ini, si B2 ini kurang lebih 10 kiloan. Nah, tapi kalau udah dibakar, dipanggang, itu kurang lebih nyusut 3 sampai 7 kilo, kurang lebih. Terus cara olahnya, kalau di Ambawang yang langsung khususnya, dia menggunakan arang batok atau arang kayu gitu kan, dibakar, diguling. Jadi kayak B2 guling lah. Ya kan, B2 guling, terus dikasih bumbu. Yang seru itu bumbunya kasih bumbu rempah-rempah gitu kan. Serunya di sahabat kuliner, si B2 ini nih, si Bipang ini habis dibakar itu kulitnya renyah. Jadi dia yang bulu-bulu halus, mulus. Dia karena B2 muda ya, B2 kampung yang muda, jadi empuk banget teksturnya. Jadi empuk, jadi kalau dimakan tuh renyah. Itu enak sebenarnya makanannya. Tapi ya memang masalahnya adalah dibahasnya saat bulan Ramadan dan mau Lebaran. Sebenarnya niatnya itu cuma buat sharing-sharing gitu. Nah, bagi sahabat kuliner yang mau usaha bidang ini atau yang mau nikmatin atau mau bikin sendiri, kita ada berapa referensi alat yang saya sebut. Kalau nggak mau pakai ribet kan, kalau misalnya sahabat kuliner lihat itu kan di videonya adalah dia pakai tungku gede, terus kasih arang, terus guling-gulingnya seperti itu. Kadang-kadang masih manual, itu kan ribet banget. Jadi sahabat kuliner kalau mau yang lebih praktis bisa beli yang namanya gas meat roaster. Gas meat roaster ini ada yang tersedia yang digantung. Jadi kayak kemarin kita bahas ayam putus lidah, tapi itu ayam ya. Itu bisa buat juga bebek, bisa buat juga B2 atau Bipang, tapi dia tidak diguling, cuma digantung. Ya kurang lebih beda-beda tipis. Tapi kalau mau yang diguling ada yang namanya gas meat roaster juga, tapi yang guling. Jadi dia ada motornya buat guling otomatis. Atau sahabat kuliner juga bisa beli gas roti series. Gas roti series itu biasanya dibuat ayam juga atau bebek juga, tapi karena ini B2 yang kampung muda yang kurang lebih 10 kilo, itu bisa pakai 3 atau 6 tusuk. Jadi sabunnya bisa pakai itu. Nah, untuk range alatnya itu cuma kurang lebih 6 juta sampai 16 jutaan gitu. Itu buat investasinya. Nah, dia memang tidak menggunakan arang. Yang penting rempah-rempahnya, bumbunya pas. Kalau itu sabunnya bisa dapat bumbunya atau bumbu yang sudah tahu, bisa diolah banyak, hasilnya enak.
Terus jualannya packingnya itu bisa pakai aluminium foil dibungkus. Jadi kalau sekarang kan banyak yang harus sampai di lokasi dipanasin lagi apa, menjaga biar dia tetap hangat si aluminiumnya itu. Seperti itu sih. Terus kalau sahabat kuliner mau bikin si bipang ini bisa dibikin frozen atau buat jual secara massal, bisa juga di frozen food. Terus kalau sahabat kuliner nanya berapa sih harga bipangnya sendiri? Bipang ambawang yang dijual di di market itu kurang lebih 1,8 juta per ekor B2-nya. Nah, 1,8 itu kalau seekor. Kalau seperempat berapa ya? Tinggal dibagi aja 450.000 per seperempat ekor ya kan. Jadi bagian kaki, dada atau apalah gitu kan. Modalnya berapa? Modal untuk satu B2 Kampung Muda yang saya tahu range-nya 500 sampai 700.000 sahabat kuliner. Lihat kan potensi bisnisnya berapa gede. Range marginnya bisa 2-3 kali lipat. Apalagi dengan kondisi seperti ini yang pastinya lagi rame, lagi hype. Ini kesempatan buat sahabat kuliner bagi yang pastinya mau konsumsi produk non halal, boleh coba tuh. Mui frozen juga bisa. Ya, jadi potong-potong pakai nasi enak banget. Saya jadi lapar sekarang. Oke, sahabat kuliner mungkin itu aja input dari saya. Jadi saya dukung terus produk-produk kuliner Indonesia dari Sabang Merauke. Kita akan bahas makanan khas Aceh yang keren banget. Ya kan sahabat kuliner. Jadi sampai sini aja. Mungkin buat sahabat kuliner yang mau nanya-nanya atau mau kasih kita saran-saran, silakan komen di bawah dan pastinya share juga kalau kira-kira dapat inspirasi bisnis dari video kali ini. Saya Indra pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.